Malam ini saya ingin berbicara tentang mindset sih. Sebenarnya eh, ini latihan saya aja. Saya lagi coba 20 hari gitu ya. Tiap malam saya akan bicara sekitar 20 menit untuk diskusi apa aja sih. Apa aja yang menurut saya menarik untuk didiskusi. Dan salah satu yang menarik buat saya itu biasanya buku ya. Karena buku itu bisa ngebantu saya untuk mendapatkan area-area baru gitu ya, yang mungkin selama ini nggak bisa kita dapetin, nggak bisa kita tahu gitu ya, karena kesibukan kita sehari-hari gitu ya. Biasa kita ngobrol, biasa kita baca berita gitu ya, dan kadang-kadang buku itu sangat menarik karena ngebantu kita untuk memasuki area-area yang belum pernah dipikirin sebelumnya. Nah, ini ada sebuah buku, ya saya suka banget buku ini, lumayan mahal sih, waktu saya beli sekitar 750 ribuan. Judulnya itu Scale Up, gitu ya, Scale Up. Ini dibuat oleh teman-teman di Inspira, tapi menurut saya bukunya keren banget. Salah satu buku menurut saya yang worth it banget saya beli gitu ya. Kenapa? Karena isinya setelah saya runut gitu ya, saya baca lebih dalam, itu ngebantu banget saya untuk melihat, oh begini loh cara orang berpikir, oh begini loh cara terstruktur. Dan yang menariknya buku ini jadi kayak sebuah pengalaman yang sudah dibawa gitu ya, yang sudah diajak untuk dilakukan gitu ya, dieksekusi gitu ya, dan disarikan dalam bentuk sebuah buku yang menarik banget. Salah satu yang menurut saya agak bukan agak, cukup membuat sebuah renungan baru buat saya itu baru di bab pertama aja sih. Bab pertama itu kalau di buku-bukunya dia tuh agak-agak asik banget gitu ya. Kenapa? Karena kita itu kayak ditohok gitu ya, kayak ditohok dengan sebuah area yang mungkin selama ini kelewatan sama kita. Kita sibuk mencari, tapi ternyata pondasinya nggak pernah kita sentuh. Salah satunya yang sering saya alami adalah kalau kita itu ketemu dengan eksekusi gitu ya. Karena kalau menurut saya salah satu penting itu masalah eksekusi. Eksekusi itu arti tindakan, bahwa mungkin kita punya banyak rencana, kita banyak punya niatan gitu ya, tapi yang penting itu sebenarnya eksekusinya kalau menurut saya. Tapi di buku ini saya juga ketemu bahwa sebelum ketemu rencana, sebelum ketemu eksekusi, ada satu lagi nih yang harus dibenerin gitu ya. Dan ini buku ini keren banget di situ ngebahasnya di bab pertamanya. Apa sih itu ya? Jadi judul babnya itu namanya mindset gitu ya. Jadi mindset itu kenapa sih penting gitu ya? Nah ini mungkin buat teman-teman yang udah belajar psikologi gitu ya, yang udah belajar tentang human resource, atau baca buku agama dan seterusnya, itu kita akan ketemu dengan konsep-konsep mindset gitu ya. Kenapa? Karena mindset itu kayak sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya, gitu. Tapi itu terjemahkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terjemahannya bentuknya kayak gimana? Terjemahannya itu bentuknya kayak kita itu bergerak, bertindak, berbicara, melihat gitu ya, mengetik, menulis gitu ya. Semua itu karena ada sesuatu yang ada di kepala kita. Nah, itulah yang disebut dengan mindsetnya ini gitu ya. Dan repotnya lagi gitu ya. Repotnya lagi, mindset itu kadang-kadang membentuk diri kita gitu tadi ya, karena tindakan kita semua ngacu pada sana. Yang saya mau tadi agak challenging adalah mindset itu jadi membuat kita harus memilih gitu, kadang-kadang memilih, mengiyakan atau menolak, bersemangat melakukan atau menunda gitu ya, memutuskan dengan berani atau mengurungkan, mengambil resiko atau membatalkan resiko gitu ya. Nah ini semua karena ada mindset yang berada di diri kita gitu ya. Contoh mungkin kalau saya belakangan ini ketemu dengan konsep misalkan olahraga gitu ya. Kalau badan kita udah dideteksi sakit gitu ya, wah saya sakit nih gitu ya, baru kita merefer gitu ya, kenapa saya sakit, apa yang salah dengan hidup saya gitu ya, apa yang salah dengan aktivitas harian saya gitu. Nah ternyata kita tuh ketemu misalkan, oh gue tuh kayak gini kondisinya karena contoh status misalkan nggak banyak gerak gitu ya, kan jadi bingung ya, sakit gara-gara nggak banyak gerak.
Ya bisa jadi gitu, karena kita sibuk seharian gitu ya. Misalkan dari kalau kita pekerja mungkin bangun tidur, kita berbaring gitu ya. Terus mandi, udah bla bla bla, langsung berangkat ke kantor. Nah, ada yang naik ojek duduk, ya kan? Terus naik bus duduk, gitu ya. Naik kereta berdiri mungkin. Nah, kalau syukur-syukur dapat duduk, gitu ya. Di kantor duduk lagi, gitu ya. Makan siang duduk lagi, kerja lagi duduk lagi, gitu ya. Pulang kerja naik bus, naik mobil, naik motor, naik gojek, naik kereta api berdiri gitu. Tapi semua itu kebanyakan duduk dan kita statis gitu. Nah pertanyaannya kan, pulang sampai rumah juga gitu, sampai rumah ngobrol sama istri duduk gitu ya, terus akhirnya berbaring lagi. Kebayangkan bahwa kebanyakan aktivitas kita itu, kalau pekerja kantoran kayak saya gitu ya, itu kebanyakan adalah duduknya gitu, atau kurang geraknya kalau saya sebut. Nah dari situ eh, kita ngerasa bahwa hidup kita yang sibuk gitu ya, hidup kita yang sehari-hari normal ini, sampai kita melupakan sebuah porsi untuk ngejaga kebugaran tubuh kita dengan namanya berolahraga. Olahraga tuh kalau dibilang beda loh olahraga. Wah, saya jalan nih setiap hari sekian meter gitu, sekian ratus meter, itu beda gitu dengan olahraga. Karena olahraga itu ada intens, ada durasi yang dijaga, ada achievement mungkin yang ingin dicapai gitu ya, supaya kesehatan tubuh atau kebugarannya itu tercapai gitu ya. Nah itu salah satunya. Nah tadi kita ngebahas bahwa kita mengabaikan olahraga gitu ya. Artinya di kepala kita mungkin ada sebuah mindset yang nggak bener nih gitu. Kebayang ya, ada yang misalnya nih kepala kita sibuk, wah yang penting gue gimana bisa misalkan kontribusi maksimal buat perusahaan gitu, kontribusi buat negara gitu, kontribusi buat bangsa gitu, kontribusi buat agama gitu. Tapi di sisi lain kita juga mengabaikan gitu, mengabaikan bahwa tubuh kita tuh butuh loh sebuah tempat atau sebuah fungsi untuk berlatih, dijaga kebugarannya, gitu. Itu sebuah mindset gitu. Nah, ada lagi sih yang menurut saya kalau kalau kita bahas tentang mindset gitu ya, bahwa tadi mindset tuh bisa salah gitu ya. Itu yang menurut saya agak-agak wow gitu banget gitu ya. Mindset tuh bisa salah. Kenapa bisa salah ya tadi? Karena bisa salah itu menyebabkan kita bisa bergerak atau melakukan sesuatu yang abai gitu, atau berlebihan gitu ya, atau rutin karena sesuai dengan mindsetnya kita. Nah di sini mindset itu ada banyak gitu ya, ada banyak banget yang bisa kita pikirin, bisa kita temuin. Yang menariknya mungkin kalau mau kita bahas lebih lanjut adalah mindset baik apa sih yang mesti kita dapat gitu ya. Nah ini banyak banget bidangnya banyak banget. Cuman saya kali ini karena bukunya tentang scale up, saya coba ngebawa gitu ya dari sisi mindset baik apa yang perlu kita tanam dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membantu kita untuk lebih baik gitu ya dari sisi bisnis gitu ya. Oke, yang cukup menohok gitu ya, cukup ini tuh saya suka dengan buku ini. Kadang-kadang kalau tuh kalimat aja udah, kadang-kadang saya melihat buku ini aja saya langsung kayak digampar gitu. Buku itu ngingetin tentang ini loh, kamu udah belum gitu. Nah di sini kita melihat menarik adalah dia bilang gini, kalau ingin jadi yang terbaik gitu ya, jangan berpikir bertindak seperti kebanyakan orang. Ayo, gimana tuh artinya? Artinya memang kita itu kan sebuah pribadi ya, nature-nya orang mungkin ada yang kolaboratif, ada yang kerjasama, tapi nature juga kebanyakan orang itu berkompetisi. Kenapa berkompetisi? Karena saya yakin setiap orang itu memiliki atau melihat gitu ya peluang-peluang yang dia bisa capai gitu ya. Ada juga dia memang memiliki minat atau niatan untuk mencapai tertentu gitu ya. Dan itu semua berarti dia menginginkan sesuatu gitu. Misalkan ada orang yang ada orang yang pengen kaya gitu ya, ada orang yang pengen masuk surga gitu ya, ada orang yang pengen berbuat banyak sama orang lain, fungsi sosial gitu, ada yang pengen memang hidupnya memang buat diri dia aja gitu, santai, semua pokoknya nyaman dan sesuai buat diri dia atau buat keluarganya dia.
Oke. Nah, pertanyaannya kan jadi begitu. Kalau saya ingin kaya misalkan, semua orang pengen kaya kan gitu ya. Semua orang pengen hidupnya sejahtera kan gitu ya. Pertanyaannya berikutnya kan adalah kalau semua ingin seperti itu boleh, tapi bagaimana caranya gitu ya. Kadang-kadang kita ya akhirnya berpikir seperti orang biasa gitu. Misalkan ya udah kerja aja 7 kali 20 apa, kerja aja banyak-banyak gitu ya. Atau dagang aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, itu boleh, is common gitu ya. Cuman yang jadi menarik adalah tatkala kita bekerja, tatkala kita berdagang, tatkala kita berusaha, tatkala kita berbisnis, apakah kita mengikuti cara orang, kebanyakan orang gitu. Misalkan nih semua masuk ke e-commerce, ya kita masuk semua e-commerce. Semua masuk ke bidang toko fisik gitu ya, kita bidang fisik. Semua bisnis sepatu, kita masuk bisnis sepatu. Nah itu kan apa ya, cara-cara yang common gitu ya. Nah di buku ini diingetin bahwa kalau ingin yang terbaik jangan pikir kayak kebanyakan orang. Kenapa kebanyakan orang? Ya kita akan jadi orang kebanyakan orang itu. Kalau kebanyakan orang itu menengah pendapatannya, ya kita akan jadi orang yang menengah pendapatan itu. Nah ini ada sebuah referensi yang menarik ya, yang dibilang di buku itu kalau kita itu ada penelitian bahwa ada seorang 100 lulusan Columbia University gitu ya. Terus setelah lulus, terus kita lihat 40 tahun kemudian, ternyata dari 100 orang itu cuma satu yang makmur gitu ya. Udah tenang banget. Yang kedua ada 4 orang aja yang financial secure gitu ya. Jadi secara keuangan mereka aman. Artinya mereka masih bisa hidup sejahtera, nyaman, tanpa kekurangan. Yang kelompok ketiga itu masih ada 5 orang yang terus bekerja gitu. Jadi setelah 40 tahun mereka lulus, jadi ya harusnya udah pensiun lah ya. Usia lulus itu ya. Kalau 24 tambah 40 kan udah 64 tahun lah ya. Tapi ternyata masih ada 5 orang nih yang terus bekerja. Kenapa? Ya karena nggak cukup secara ekonominya. Idenya saya gitu. Terus 36 orang meninggal gitu ya. Jadi hampir 36 orang meninggal. Dari 100 orang itu jadi 36% yang meninggal gitu. Nah, ternyata pada akhirnya adalah 54 yang meninggal itu dalam keadaan miskin gitu ya, jatuh miskin. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik gitu ya, bahwa di sebuah kampus gitu ya, terbaik gitu ya, dengan 100 orang lulusan ternyata hanya 1% aja yang bisa sukses gitu ya, yang bisa makmur. Nah ini sebenarnya sebuah pengajaran bahwa jadi aja yang orang 1% itu gitu, supaya kita jadi unggul persilan yang di bagian paling tingginya gitu. Karena apa? Karena ya tadi kalau kita ngikutin 99% tadi, ya kita akan bertindak dan berperilaku sama seperti dengan orang-orang yang ada di situ. Itu mungkin sharing saya malam ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua juga untuk melihat yang lebih dalam lagi. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.